bagus ada variabilitas, tapi tidak boleh mendekati nilai mean. Seperti itu. Nah, kemudian, kalau seandainya tidak ada variabilitas, ngapain ngumpulin data? Nah, ya kan? Jadi, perlunya variabilitas dalam penelitian itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah fakta yang tidak dikarang-karang, seperti itu, sesuai dengan realitanya. Kemudian, data sampel 2, dia punya derajat variabilitas 21. Kemudian, data sampel 3, dia punya derajat variabilitas sampai 51. Dengan demikian, variabilitas merupakan ukuran tentang derajat atau seberapa bervariasinya penyebaran skor-skor atau value daripada data yang memiliki satu tendensi sentral. Itu harus terdistribusi normal, seperti itu. Di sini disebutkan juga bahwa ketika kita membahas dia sebagai satu distribusi normal, maka kita akan mendengar istilah yang namanya Z-score. Z-score di statistik itu biasanya kalau buku dia paling belakang ada yang namanya appendix. Appendix-nya itu nanti akan diberikan tabel di mana kita pakai data yang bagaimana seperti itu setelah ditemukan Z-score-nya. Nah, terkait dengan ukuran variabilitas tersebut yang lazim digunakan dalam melakukan analisis deskriptif, maka selain tadi saya sebutkan mean, harus ada range. Kalau ada range, artinya bagusnya data itu tidak sedikit dan bisa digolongkan atau punya kelas. Nah, kemudian dia terdeviasi ratanya berapa? Masing-masing data yang dimasukkan ke dalam kelas bergolong itu dia punya data melenceng dari ratanya berapa jauh. Nah, kemudian kalau misalkan dia dikatakan melenceng, artinya dia punya standar. Hitung dulu standarnya berapa. Lalu berapa variansinya. Nah, baru kita tetapkan Z-score. Z-score ini sebagai apa? Sebagai pembatas bahwa kalian punya hipotesis penelitian itu apakah di daerah distribusi data yang diterima atau daerah data yang terdistribusi ditolak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti di metodologi itu kan ada biasanya HA sama HO. Nah, HO itu biasanya yang hipotesis 0, HA itu hipotesis alternatif. Dari bahasanya saja sudah beda ya. Artinya awalnya kamu punya hipotesis apa, H0-nya. Nah, apabila H0 ditolak, artinya akan terjawab sebagai H alternatif atau hipotesis alternatif. Ya, selain hipotesis 0 tadi. Nah, penelitian kalian harus sudah punya yang namanya rumusan masalah. Namun tidak semua rumusan masalah itu merujuk ke hipotesis nanti. Nah, yang akan ada hipotesisnya itu yang kuanti. Nah, jadi kalau seandainya penelitian nanti ada kuantitatif, bahasanya nanti bahasa judulnya seperti ini. Saya kasih contoh. Pengaruh, komparasi, atau perbandingan. Lalu ada bahasa, kalau efektivitas biasanya pakai N-gain. Tapi kalau misalkan dia cari korelasi, hubungan antara, perbandingan antara, bagaimanakah pengaruh. Nah, itu biasanya ada, bisa dikaitkan ke kuantitatif dan penggunaan statistik, seperti itu. Kelebihan daripada penelitian yang ada statistiknya itu tentu saja akan lebih memudahkan kalian bahwasanya data kalian itu terkuantisasi. Kemudian kalian hanya melakukan deskripsi analisisnya saja. Nah, kalau misalkan sudah melakukan deskripsi analisis, artinya tidak perlu literasi review yang sangat mendalam, seperti itu. Nah,
Kemudian, tapi kalau misalkan seandainya mau literasi rasio yang lebih mendalam, silahkan, tidak ada yang melarang, seperti itu. Nah, ini masuk lagi ke sini tadi salah satunya ada range. Range-nya itu ada perumusannya. Didefinisikan di sini bahwasanya range itu merupakan jarak atau rentang. Nah, kalau misalkan kita punya word ya, kan di atas itu biasanya ada rule-nya, ada penggaris. Penggarisnya itu pasti ada tulisannya yang putih sama yang kiri kanan yang di margin margin ya, margin kiri kanan atas bawah. Nah, yang terbaca biasanya yang kiri kanan itu dihitamkan, yang tengah-tengah itu ada putih yang terbaca skala penggarisnya. Nah, jarak rentang daripada satu ujung penggaris ke ujung penggaris berikutnya itulah yang kita sebut dengan range. Nah, nilai paling pojok yang terendah itu disebut dengan nilai terendahnya. Di sini disingkat dengan NR. Nilai tertinggi di pojok kanan, di mana nilai penggaris pojok kanan nilai tertinggi itu disebut dengan XT. Ini bukan NR, berarti kalau di sini rumusnya XR ya. Berarti di sini XR. Nah, berarti di sini XT kurang XR. Artinya nilai rentang yang paling tinggi dikurangin paling rendah. Ini sudah kalian terapkan kemarin waktu kalian membuat tabel untuk menentukan berapakah jarak data dalam satu kelas. Nah, tapi jarak data satu kelas itu kan ada saya singgung, kadang ada yang plus 1, kadang ada yang tidak pakai plus 1. Nah, sudah masuk bagian ranah variabilitas, maka muncul nih, ada angka plus 1. Nah, di sini yang saya maksud. Makanya kemarin saya bilang kadang ada tambah plus 1, kadang tidak tambah plus 1. Seperti itu. Dengan menggunakan data dari 3 kelompok sampel 1, 2, dan 3 tadi, maka kalian dapat menentukan range-nya. Nah, untuk sampel pertama, range sampel pertama dengan data yang sama atau similaritasnya itu tinggi sekali ya, sangat tinggi, tidak terdefinisi, dan variabilitasnya sangat rendah mendapati 0, dia punya range itu 1. Karena nilainya sama, 50 semua. Nilai tertinggi 50, nilai terendah pun 50. Ditambah 1, maka hasilnya 1. Range untuk sampel data kedua dengan nilai tertinggi 60 dan nilai terendah 40, maka range-nya adalah 21. Dan range untuk sampel data yang ketiga, di mana nilai tertingginya adalah 75, dikurang nilai terendahnya 25, dia punya range itu 51. Nah, ketiga perbedaan range ini juga sudah saya pernah singgung waktu bikin tabel. Coba bayangkan bagaimana pengisian penentuan interval kelas ketika datanya itu beda. Ada yang dari 40 sampai 100 saja. Ada yang dari 1 sampai 10. Tentu saja akan membuat jarak antara data nilai tertinggi dan nilai terendah itu sangat berbeda. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat dimengerti bahwa nilai range dapat dijadikan petunjuk dan indikator tentang taraf keragaman atau variabilitas suatu distribusi. Ini penting nih. Semakin tinggi nilai range, berarti distribusi data semakin beragam atau bervariasi, atau bahasa ilmiahnya heterogen. Untuk data sampel 1 saja dia tidak punya heterogenitas atau datanya bersifat homogen. Dia punya satu jenis nilai saja. Kemudian sebaliknya, semakin rendah nilai R atau range, berarti distribusi data semakin tidak beragam atau homogen. Dengan demikian, range dapat digunakan untuk menentukan, menggambarkan
tingkat variabilitas dan penyebaran data secara cepat dalam waktu relatif singkat. Misalkan, saya punya data itu jumlahnya 50. Range-nya itu dari 20 sampai 120. Kira-kira bagaimana kalian mendeskripsikan data tersebut? Saya punya jumlah data, number of data saya, sampel saya itu 50. Range nilainya dari berapa tadi? 40 sampai 120. Oke. Kalau sudah dapat seperti itu, range-nya berapa? satu 81 untuk 50 data. Kalau misalkan kalian analisis dengan jumlah data 50 dan range berapa tadi? 51. 51, Bu. 51. 81. Dengan range 81 untuk 50 data, kira-kira bisa ada kemungkinan nggak datanya tuh loncat-loncat seperti itu? Bagaimana kalian mendeskripsikan? Kan data tertinggi tadi 120. Data terendah 40. Jumlah data 50. Loncat anak tangganya kira-kira berapa? Untuk dapat satu data saja. Misalkan rata lah. Masih ngambang. Nah, kalau seandainya saya bilang, data saya, dikecilin dulu ya. Saya kecilin dulu data saya itu jumlahnya 10. Nilai terendah itu 60, nilai tertinggi 70. Artinya saya punya range itu 11, ya kan? Dari awal datanya untuk dapat satu data, saya bisa saja langsung letakkan di situ 61, 62, 63 sampai 70. Seperti itu kan? Artinya saya tidak punya jangkauan itu yang terlalu jauh untuk memperoleh satu data. Nah, bayangkan untuk jangkauan atau range-nya tadi itu jarak yang sekitar 40 sampai 120, saya hanya perlu mendapatkan data 50, maka untuk dapat satu data saya harus melewati berapa anak tangga, yaitu jarak daripada nilai terendah itu sampai nanti saya menuju nilai tertinggi. 2 sampai 3 tangga. 2 sampai 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau membacanya tuh, kalau misalkan lagi nih, itu kalau di ekonomi bicaranya kayak gini ya. Bisa, enggak ekonomi. Kalian kan pendidikan, berarti guru kan. Saya akan kasih kalian tantangan katanya ke siswanya. Kemudian kalian wajib melalui 10 stage. 10 stage itu punya masing-masing nilai kesulitan yang berbeda. Dari kesulitannya yang 1 saja sampai kesulitannya yang 1000. Jadi untuk satu stage saja dia sudah harus melampaui sekian banyak anak tangganya tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti menggambarkan range dengan jumlah data kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Sederhananya lagi. Iya. Apa? Kan tadi kata Nur Ain bisa 3 anak tangga, dapat 3, 2, 3 tuh bagi 81 bagi 50.
Iya Bu, paham. Oke, 1,6. 1,6. Tapi 23 bisa. Misalkan dari 40. Data terendah. Berarti harus ada data terendah ambil 1 kan? 40 naik ke 42 atau ke 43. Dapat 1 data 2 berarti sudah ya. Naik ke atas lagi 22 berarti 1,6 ya. 40 dulu baru naik ke 2. Benar apa enggak? Ya benar Bu. Yang bagi 1,6. Oke. Kalau 23 tadi kenapa ya? Oh iya, 23 kenapa ya? Kalau tadi salah hitung kalau Kalau 3 boleh juga mungkin. Jadi nanti yang 3, salah satu data tuh mungkin nanti frekuensinya 2. Kalau frekuensinya 2 artinya kayak bonus gitu ya. Kalau misalkan per step gitu ya. Misalkan dapat datanya tuh di sekitaran 50, 55 semua, ada 3 frekuensi. Bisa juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya lanjut ya. Itu tentang range. Saya lanjut ke mean deviasi atau yang biasa disebut sebagai rata deviasi. Dari kata deviasi sendiri artinya dia terbiaskan atau tersimpang. Nah, simpangan ini biasanya dihitung sebagai satu selisih masing-masing skor dari rata kelompoknya. Karena skor tersebut adanya di mean, misalkan kayak saya sebutkan tadi ya, ada 3 kolom. 3 kolom ini punya rata beda-beda. Rata kolom pertama itu 25, rata kolom kedua itu 32, rata kolom ketiga 40, misalkan seperti itu ya. Tiga-tiganya ini kelompok 3 kolom ini dia punya rata yang berbeda. Nah, masing-masing meannya itu untuk menentukan bahwa dia terbias dari meannya berapa. Misalkan data yang di sini itu di kelompok 1 meannya berapa, ya selisihnya berapa. Misalkan data pertama 12, sedangkan tadi meannya berapa, 25 ya, 12 berarti dari meannya 25 dia terdeviasi sekitar 13. Nangkep nggak? Kalau seandainya mean, contoh lain, meannya 32, ya, datanya nilainya 24. Berapa dia terdeviasi, tersimpang? 8. Oke. Saya tanya lagi. Meannya 32. Tapi datanya nilainya 40. Deviasinya berapa? Meannya 32. Datanya 40. Meannya 32, datanya 40. Terdeviasi berapa? 8 mungkin, Bu. 8 lagi. Tadi yang 24, 8. Yang 40 juga 8. Apa bedanya? Min 8. Oke, min. Tanda plus minus tidak boleh dilepaskan dari deviasi. Mengapa perlu? Karena tahu nanti ini kurang. Penyimpangan yang akibatnya kurang. Ini penyimpangan yang akibatnya berlebih. Seperti itu. Bu, memang sangat diperlukan ya plus minus. Perlu. Nanti ada perhitungan ketika kalian menghitung misalkan satu kolom tuh khusus semuanya deviasinya tuh nanti dikuadratkan. Nah, di situ nanti untuk dapat nilai mutlak.
Nah, tapi kadang ada yang tidak pakai. Sebentar. Deviasi tersebut atau nilai selisih terhadap meyannya itu dijadikan satu grafik untuk mengetahui daripada kelengkungan. Adapun satu teori terkait dengan deviasi tersebut, yaitu bagaimanakah komposisi yang dijabarkan pada satu hukum namanya hukum Rolle. Nah, ini secara wawasan bisa kalian search mengapa dia perlu seperti itu. Nah, positive deviation terlihat seperti ini lengkungannya. Ini kalau saya buka di new tab, kelihatan ya layar saya? Kelihatan. Oke, digedein? Saya kurang bagus. Oke. Nah, jadi kalau seandainya dia hanya lurus saja, ini yang negatif, ini yang positif. Dengan perbedaan nilai apakah dia positif atau negatif, itu dia akan menciptakan lengkungan yang berbeda. Nah, kalau seandainya dia dijabarkan untuk deskripsi, lebih bagus lagi. Karena dia punya data itu nanti untuk mengetahui bagaimanakah perspektifnya, seperti itu. Itu kurang lebih, kita stop dulu. Ini bisa di searching aja ya wawasannya ya. Jadi dia punya deviasi positif sama negatif itu bisa terbaca di data. Seperti itu. Apakah mungkin kalian menghubungkannya dengan matematika pendidikan gitu? Sangat mungkin. Nah, seperti itu. Saya lanjut lagi. Sini. Oke. Nah, itu kurang lebih rata deviasi atau mean deviasi. Kalau deviasi saja boleh. Tapi jangan lupa masukkan positif atau negatif. Nah, ini contoh yang di tabel di bukunya. Kalau dibaca ya. Kalau liburan nggak dibaca, cuci piring ya, kemarin liburan ya, lebaran, sibuk makan ya, reunian sama keluarga. Nah, ini tabel ini lengkap. Dia punya data tunggal, walaupun tidak berkelas ya, bergolong. Kalau data bergolong boleh juga. Ini data tunggal, nilainya masing-masing dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, pasti dia punya rata. 630 bagi 9 berapa? 70. Kemudian 70 ini selisihnya dengan 90 berapa? Plus 20. Si 70 ini meyannya berapa? Selisihnya dengan data yang 85. Oh, ternyata plus 15. Si 70 ini berapa selisihnya dengan 75? Ternyata plus 5. Si 70 dengan 70 dia tidak punya deviasi. Si 70 dengan 65 dia punya deviasi negatif 5. 70 meyan rata-rata dengan 60 dia punya deviasi negatif 10. Dan seterusnya sampai dengan bagaimanakah selisihnya dengan 50 ternyata negatif 20. Penggolongan di mana di tengah-tengah ini netral,
Dia penggolongannya di sini dikatakan sebagai terdeviasi positif. Sedangkan ini terdeviasi negatif. Ini bahasa matematika saja. Sebenarnya kalau kalian deskripsikan dengan bahasa deskriptif, maka kalian bisa mendeskripsikan, misalkan seperti ini saja. Ini kita hapus nih 1 sampai 5 datanya. Terus dia punya rata 70. Ya. Dia punya rata 70. Oh, ternyata hasil nilai yang ini 65, 60, 55, 50 ini terdeviasi negatif. Nah, artinya dengan standar 70, misalkan 70, maka kalian dapat katakan ini sangat berdampak negatif bagi ini. Nah, itu dipengaruh biasanya. Nah, kalau misalkan lebih banyak terdeviasi positif, bisa juga kalian bilang, oh ini pengaruhnya baik. Oh, kalau misalkan dia terdeviasi negatif dari data, oh ternyata dia lebih condong pengaruhnya negatif. Nah, kayak gitu. Itu kurang lebih gambaran tentang deviasi. Rata deviasinya bisa ditentukan menggunakan MD sama dengan jumlah X per N. Jumlah deviasinya berapa? Ini dijumlah semua ini. Plus 20, plus 15, plus 10, plus 5 sampai ini. Oh, ternyata hasilnya 0. Kalau kita potong datanya sampai ke 8, artinya nanti di sini bisa jadi plus 20. Ya. Paham? Kalau saya potong angka satunya nih, berarti datanya tuh cuma dari 2 sampai 9. Nah, berarti nanti bisa jadi nanti di sini jumlah deviasinya minus 20. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, itu jumlah deviasi. Setelah jumlah deviasinya didapat, baru berapa jumlah datanya. Kebetulan di situ jumlah datanya ada 9. Berarti nanti jumlah deviasi yang 0 ini, yang di data ini 0, dibagi dengan 9. Angka 0 dibagi angka berapapun tetap 0. Angka berapapun dibagi angka 0, tak Terhingga. Oke. Itu sekitar tentang mean deviasi. Ini juga ada. Nah, bisa dilihat di sini. Dia punya data nggak ada plus minus. Artinya, ketika kita bicara tentang data yang di sini, dia masuk ke tanda mutlak. Yang ada garis-garis tengahnya X biasanya. Nah, kalau ada garis lurus, tengahnya ada X, itu dia masuk ke tanda mutlak. Minus 15 plus 15 masuk ke tanda mutlak, nanti tetap angkanya 15. Seperti itu. Ini contoh uang jajan per bulan siswa SD. Katanya ada 35 sampai 18. Jumlahnya 312 dengan deviasi 50. Kalau seandainya dia pakai minus plus juga bisa nih. Nah, itu terkisar deviasi. Namun, yang dimaksud standar itu kayak gimana? Nah, ada lagi bahasanya tadi mean deviasi. Deviasi beda dengan mean deviasi ya. Ya, bisa dipahami? Nah, kalau dia sudah terdeviasi dengan rata deviasi sekian, dia punya standar. Standarnya berapa nilainya? Standar deviasi itu merupakan akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi jumlah banyaknya individu. Nah, di sini bisa dilihat, kita akan menentukan standar deviasi frekuensi tunggal dengan persamaan seperti ini. Standar deviasi SD, akar dari jumlah si deviasinya dikuadratkan dibagi n-nya berapa. Nah, ini
seperti ini. Ini kalau ada rumus begini berarti X besar nilai datanya, X kecil nilai deviasinya, X kecil dikuadratkan berarti si nilai deviasinya ini dikuadratkan. Kalau ada sigma yang E berarti penjumlahan, tambah, deret tambahan. Kalau tanda sigmanya sigma pi, berarti deret perkalian. Kalau ini kebetulan sigma E, berarti deret tambahan. Deret tambahan daripada deviasi dikuadratkan. Dibagi N number, jumlah data. Jumlah datanya 12. X kuadratnya 280. 280 bagi 12. 23,33. Baru diakarkan. Akarnya 4,83. Dibulatkan ke atas, dapatnya 5. Standar deviasinya 5. Itu kalau frekuensi itu tunggal. Tapi kalau seandainya frekuensi tunggal lebih dari 1, maka kalian perlu mempertimbangkan nilai frekuensinya dengan cara mengalihkan masing-masing data dikuadratkan dan juga mengalihkan masing-masing data yang sudah dikuadratkan dikalikan frekuensi. Nah, seperti persamaan ini. Nah, ini contohnya. Nilai uang jajan per bulan dari data 1 sampai 8, artinya N-nya nanti N besar nilainya 8. Masing-masing nilainya 35 sampai dengan 18. Oh, ternyata si 35, 30 itu satu kali saja munculnya di data, 30 dia 3 kali. Dan seterusnya. Dijumlahkan frekuensinya. Tapi tidak sama dengan frekuensi tunggal tadi. Sehingga kita kalikan dulu si F dengan X, dapatnya ini 1 kali 35, 35, 3 kali 30, 90, 2 kali 28, 56, 2 kali 25, 50, 1 kali 22, 22, 1 kali 21, 21, 1 kali 20, 20, 1 kali 18, 18. Dijumlahkan Fx-nya, 312. Kita deviasikan, hitung deviasi, pakai negatif di sini tuliskan. Nah, kita kalau mau menentukan deviasi artinya kita harus tahu berapa ratanya. 312 dibagi dengan 12. Berapa 312 bagi 12? 26 ya. Ini sampai 18, 26 dikurang 18 emang benar min 8. Min 10. Nah, min 10. 26 kurang 18. Bener jago 8. Oh, benar jalan 8. Oh, kalau gue salah. Jadi minus 8 lah. Oke. Sudah dapat nilai deviasinya, X kecil. X kecilnya kita kuadratkan. Nah, jadi dapat 9 dikuadratkan 81. 4 dikuadratkan dapat 16. Sampai dengan minus 8 dikuadratkan 64. Namun, data yang ini kita akan kalikan dengan F setelah si F ini kita kalikan dengan deviasinya dulu. 1 kali 9, 9. 3 kali 4, 12. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. 1 kali min 4, min 4. 1 kali min 5, min 5. 1 kali min 6, min 6. 1 kali min 8, min 8. Dapat Fx-nya. Jumlahkan, dapatnya 0. Sekarang kita kalikan si X kuadrat yang kita kalikan tadi dengan F. Dapatnya 81 sampai dengan 64. Jumlahkan lagi 280. Nah, ini perlu sekali jumlah daripada Fx sama jumlah daripada Fx kuadrat. Jumlah Fx kuadrat, jumlah Fx. Ditutup kurung baru dikuadratkan. Si Fx kuadrat ini dibagikan N, 280 bagi 8. Dapat berapa?
35. 35. 35. 35. 35. Sekarang fx per n. Ini tadi 0 bagi 8. Dikuadratkan kemudian. Berapa hasilnya? 0. 0. Berarti tadi 35 kurang 0 dapatnya 35. 35 sesuai rumus ini ya. Sesuai ya. Oke. Baru kita akarkan. Oh, 35 tadi kalian dapatnya. Di sini dapatnya 23,33. Itu dibagi 12, Bu. Kalau tadinya dibagi 8. Jadi dibagi Oh, 8. ini salah lah. Saya lihat nomor ini, astagfirullah. Ngantuk dua Bu Hani kami sekalinya lah. Kenapa Bu Hani kada bepadah numbernya tadi 12? Nah, ya Allah. Ada bepadah N-nya nih tadi 12. Ya kalau Ngantuk, Bu. Ya, Bu. coba hitung kalau bagi 8. Terbawa suasana, Bu. Ya Allah. Berarti bagi 12 lah, jumlah datanya 12. Saya bagi 8, saya lihat yang ini tadi, saya lupa. Bagian sini. Lupa saya. Ternyata bagi 12, dapatnya 23,3 akar 23,3, 4,83. Dibulatkan ke atas, dapatnya 5. Nah, itu SD untuk frekuensi yang tidak tunggal. Kemudian, ini ada lagi nih ternyata nih. Angka kasar katanya. Oh, angka kasar ini si X kecilnya nggak ada. Atau deviasinya tidak digunakan. Dia langsung pakai data awal. Kalau tadi kan kita harus cari rata dulu ya. Rata untuk semua data yang 12 jumlahnya ini. Tapi kalau yang ini dia tidak. Jadi data yang ini 35 dikuadratkan. 30 dikuadratkan. Benar nggak 35 dikuadratkan dapatnya 1225? Benar, Bu. Oh, benar. Berarti dia di sini yang ini data kasarnya dia tidak pakai nilai deviasi. Tapi dia langsung masukkan data ini dikuadratkan. Ini dikalikan ini dapatnya yang data fx. Ini data frekuensi dikalikannya x kuadrat dapatnya fx kuadrat. Baru dijumlahkan. Data kasarnya dimasukkan ke rumus yang sama, maka dihasilkan kurang lebih angka yang sama. Ini perhitungan kasar. Nah, kelemahannya data yang sering menggunakan data kasar ini biasanya tidak terlalu seteliti yang pakai deviasi biasanya. Jadi bisa di search kalau misalkan cari data-data yang pakai matematis ya, kuantitatif ya. Kalau dia ada deviasi itu biasanya nilainya minus 0, sekian, minus gitu. Dia teliti, detail. Jadi kalau misalkan selisih tidak jauh sekali. Kalau yang data kasar, dia selisih sedikit, seandainya dia masuk range kelas yang lain, maka dia kategorinya langsung berubah. Kurang lebih gambaran tentang standar deviasi. Jadi sampai standar deviasi ini, tadi kita sebelumnya ada membahas tentang kata-kata variabilitas, kemudian deviasi, mean deviasi, beda dengan standar deviasi ya. Nah, itu baru yang dibahas standar deviasinya baru sampai frekuensi tunggal yang frekuensi data tunggalnya tuh punya F atau intensitasnya tuh lebih dari 1 atau lebih. Kalau data bergolong bagaimana? Nah, dijelaskan di bawahnya sini. Untuk standar deviasi yang tabelnya itu sudah ada kelas. Dia punya tabel itu data, dia punya kelas. Wah, kata Topika ya. Topika. Dia punya rasa memang punya kelas. Seperti itu. Masuk datanya ya. Nah, ini. Nah, jadi range yang kita pelajari di awal tadi, itu di sini dia sudah punya range. Dia tuliskan nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa per kelas. Kemudian berapakah intensitas kemunculan data untuk kelas tersebut.
frekuensinya berapa. Kemudian dikasih juga situ deviasinya. Dikali seperti biasa. Nah, itu kalau data kelas kita tidak bisa menggunakan angka kasar seperti yang di awal tadi data tunggal. Karena apa? Ini kan range datanya. Kalau kita pakai penggolongan sudah yang tertabel, artinya dia punya nilai tengah. Sedangkan semakin lebar datanya itu, kita semakin tidak bisa tepat menentukan angka yang harus dikalikan atau terdeviasi tadi. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya untuk standar deviasi distribusi frekuensi bergolong, kita lihat ke bawah, langsung seperti ini. Apakah menggunakan nilai tengah? Kita lihat ke bawah. Apakah dia pakai nilai tengah? Nah, ini frekuensi kasar nih. Nah, pakai nilai tengah. Keluar nilai tengahnya. Ya kan? Kalau yang pertama tadi, nggak ada. Jadi tentukan nilai tengahnya. Sama, perumusannya sama. Cuma nanti harus bisa membedakan apakah ini hasil perhitungan angka kasar atau yang ada deviasinya, kemudian apakah dia masuk ke standar deviasi untuk data frekuensi bergolong atau frekuensi data tunggal. Setelah mengetahui standar deviasi tadi kan pakai akar ya. Nah, kalau kita hilangkan akarnya, artinya jadi standar deviasi dikuadratkan, maka kita akan mengetahui suatu angka yang menunjukkan ukuran variabilitas untuk menghitung seberapa bervariasinya data tersebut. Nah, makanya di sini langsung disingkat SD kuadrat. SD kuadrat artinya yang tadi standar deviasi yang ini, hilangkan akarnya. Kalau sudah dikurang seperti ini langsung dapat sudah variasinya atau harian. Dengan nilai varians yang sudah diketahui, di situ kalian sudah bisa standar deviasi sekian. Data ini, misalkan data hasil belajar siswa kelas sekian materi ini punya standar ini deskripsikan. Ini lebih mudah kan? Seperti itu. Itu kurang lebih untuk standarnya kalian mendeskripsikan secara kuali-kuanti. Lalu ada istilah Z-score. Nilai Z-score atau nilai standar ini nanti itu kalau misalkan kalian punya grafik seperti ini, dia ada pembatas. Pembatas antara hipotesis diterima sama hipotesis ditolak. Atau kalau hipotesis diterima itu anggapannya H0 dengan HA atau H alternatif seperti itu. Nilainya bagaimana cara menentukannya? Nanti dikasih tahu, saya mau kasih nilai X sekian 35. Dia sudah punya rata itu sekian. Standar deviasi sekian. Baru kalian tahu Z-score-nya berapa. Nilai 35 dari range di atas tadi, seandainya kita masukkan 35 di sini, ratanya 23,3 per standar deviasinya 27,52 ya, misalkan ya. Berapa Z-score-nya? Nah, ternyata Z-score-nya misalkan 2, misalkan ya. Ini ada negatif, artinya dia otomatis kalau misalkan di kurva itu dia masuk ke daerah mana. Kalau di penggaris itu dia bagian hitamnya apa yang putihnya. Seperti itu. Penggaris Word itu loh, penggaris Word itu kan di atas kan ada yang margin kiri kanan, ada yang hitam gitu kan, yang tidak bisa diketik. Yang tidak bisa diketik itu ibaratnya hipotesis ditolak lah. Kalian hasil kalian itu masuk daerah hipotesis ditolak. Kalau misalkan di tengah, berarti dia masuk hipotesis diterima. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawah sini banyak sekali contohnya ya. Dia menjelaskan dengan bahasa sangat sederhana. Dari hasil lomba 2 atlet, bagaimanakah nilai Z-score-nya. Kemudian, di bawah juga sama. Perhitungan tabelnya bagaimana. Nah, sudah habis. Jadi, inilah akhir materi sampai UTS nanti.
UTS insya Allah minggu depan di MIPA 1.2. Saya ulangi, UTS minggu depan insya Allah di MIPA 1.2. Oke, materinya apa saja? Yang pertama, kalian harus bisa membuat tabel. Ya, membuat tabel. Ya. Kalau seandainya saya minta untuk disajikan, artinya kalian harus bisa menyajikannya dalam bentuk grafik atau di diagram. Ya, udah kan? Kemudian, tabel tersebut kemarin kan cuma sampai bagaimana mengelompokkannya dalam tabel. Ditambahkan lagi kolom di bawahnya keterangan-keterangan seperti mean, varian, standar deviasi. Kolomnya nambah lagi, nggak sampai jumlah data dan frekuensi saja nanti, atau sampai frekuensi kumulatif. Bisa jadi nanti sampai ke X tadi, fx kuadrat. Nah, jadi nanti data soalnya terkait dengan membuat tabel, kemudian penyajian data, menentukan mean, median, modus, menentukan mungkin tidak sampai penuh, tapi ada nanti terkait dengan apakah kuartil atau desil atau persentil. Ya. Kemudian yang terakhir, yang variabilitas ini ada standar deviasi dan juga Z-score seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang perlu dibawa saat ujian, alat tulis, alas boleh, kalkulator boleh. Karena ini nanti hitungan ya, kalkulator boleh. Kemudian apalagi ya? HP boleh, Bu? HP buat apa? Kalkulator. Hitung. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator apa kalkulator? Kalkulator. Tapi bukan untuk kalkulator